Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu ya, tanggal 12 Juli 2022. Mohon maaf ini video kedua, ada gangguan teknis. Baik, saya akan share screen Bapak Ibu. Kita akan melihat bagaimana informasi Telegram. Ya, kemudian ya, betul ya. Jadi kita hari ini harus hati-hati untuk critical level IHSG di 6.700. Kemudian ini juga sejalan dengan sentimen negatif yang berasal dari pelambatan pertumbuhan penjualan retail ya Bapak Ibu di 2,9% Mei 2022. Kemudian selanjutnya pelaku pasar mengantisipasi data NPI tanggal 15 Juli dan di hari yang sama di Tiongkok dijadwalkan merilis realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal 2. Jadi topik hari ini yang perlu kita lihat hari ini yaitu yang pertama adalah rebound lanjutan Bapak Ibu ya, rebound lanjutan di emiten BBKP, ESA, INKP, KLBF, Pegas. Kemudian buy on support pada ASI dan Telkom ya, buy on support. Kita membeli pada area support ya. Kemudian untuk kita mencoba-coba masuk itu adalah AMRT, BHIT dan Buka. Jadi untuk topnya ya, karena kita adalah saham syariah, kita tidak melihat BBKP, ESA. Yang kita akan lihat cuma INKP, KLBF, dan Pegas ya. Oke, INKP, KLBF, dan Pegas. Kita akan cek bagaimana untuk technical analisisnya. Kita stop share dulu. Kita share screen ke technical analysis. Oke, ini KLBF. Ini ya agak sedikit terganggu. Ya, oke, KLBF. Posisinya ya Bapak Ibu, ini rebound lanjutan KLBF. Jadi mungkin kita kalau ingin masuk silakan untuk yang cepat ya, trading cepat. Tapi kalau saya pribadi mungkin tidak masuk lagi karena posisinya ini mau ke bawah ya. Ini tidak bagus jaringan Bapak Ibu. Karena memang lagi mendung-mendung. KLBF ini saya coba lihat di RTI bisnis. Apakah ada asing yang masuk kemarin untuk analisa. Jadi setelah itu kita oh iya Bapak Ibu ya, untuk asing membeli itu 18,01%, kemudian asing menjual 6,2. Jadi kemungkinan masih naik hari ini, walaupun mungkin tidak seberapa ya. Kita bisa trading cepat mengambil 2 sampai 3 fraksi di atas. Cukup 1% lah Bapak Ibu ya untuk mencoba mengontrol emosi trading. Oke, kayaknya lagi kurang bagus jaringan. Saya coba cek dulu sumber wifi-nya. Masih bagus ya. Oke, kita kembali lagi. Kurang bagus ini tadi INKP sudah. Oke, KLBF. Sebentar kita lihat Pegas ya. Waduh, kembali lagi dia ke sini. Baik, kita lanjut kembali. Kita kembali ke INKP. Jadi tadi untuk LKLBF ada yang masuk ya Bapak Ibu, asing masuk. Jadi kemungkinan masih bisa naik dulu. Ini NKP perusahaan pabrik kertas. NKP juga bagus Bapak Ibu ya untuk trading. Ini sangat sangat bagus hasilnya. Sangat bagus candlenya. Kita coba beralih ke Heiken SI. NKP. Heiken SI juga bagus ya, sudah keluar ininya.
Jadi kemungkinan sebentar masih ada pembeliannya, masih banyak, masih ada yang masih ada melirik, masih banyak yang melirik di NKP. Ya secara ini juga golden cross ya, RSI, kemudian MACD itu sudah mau ini ya, yang sudah mau simbol biru muda ya, sudah mau masuk ke biru muda, area untuk trend line, area untuk apa namanya ya, ya kembalikannya apa, kembalikan dari downtrend ya, kok saya lupa ya. Oke, INKP akan saya lihat di RTI Bisnis, jadi jangan lupa Bapak Ibu ya, install RTI Bisnis. Nah, INKP untuk turis itu sudah, untuk asing itu sudah banyak yang keluar ya, dari membeli kemarin 11,07%, kemudian yang menjual itu 15%. Jadi kemungkinan asing sudah tidak memiliki INKP. Jadi mungkin sebisanya Bapak Ibu trading cepat saja ya, mendapatkan barangnya, kemudian menjualnya kembali. Kalau INKP ini sebenarnya secara fundamental kita akan lihat, oh ya, market cap-nya bagus Bapak Ibu. Market cap ini besar karena big cap ya, di atas 10 triliun. Kemudian untuk dividend yield memang agak kurang, tapi dia ada, dia memberikan bagi hasilnya walaupun hanya sedikit. Secara teknikalnya kita akan lihat ya, sell ya, banyak yang sell. Oke. Tapi kalau ingin swing sebenarnya untuk ini, kalau kita lihat dari historisnya ya, ini tetap seperti ini, bagus. Tetap ada pergerakan ke atas. Ya. Kalau mau swing mungkin bisa swing. Area sini memang masuk untuk swing bagus. Karena dia masih wilayah ini ya, masih untuk zigzagnya itu masih di area warna hijau seperti ini. Oke, INKP sudah tadi, kita akan ke Pegas ya, Pegas. Kita ke Pegas, perusahaan plat merah. Ini ya Bapak Ibu, rebound lanjutan. Jadi kalau mau trading swing ini bagus Bapak Ibu ya. Trading swing ini kita beli di sini, kita jualnya di sini. Kayak umpamanya ini ya, kita beli di sini, kita jual di sini ya, bisa di sini. Kita akan lihat kalau umpamanya trading swing itu berapa persen. Ini ya, kita di sini saja ya coba nih ya. Ini 12,9%. Seperti itu Bapak Ibu trading swing. Jadi trading swing itu kita menahan dari 1 sampai 3 bulan ya. Sekarang banyak yang orang lebih suka trading swing. Karena apa? Karena kadang pada saat saham turun, kita cut loss ya. Tapi kalau trading swing, biasanya kita diam dulu untuk istilahnya kita menunggu sampai tercapai untuk trading plan kita. Namun kalau tidak tercapai sudah melebihi 7%, kita cut loss ya. Kita cut loss. Ya, tetap ada juga cut lossnya Bapak Ibu, tapi tidak seperti yang harian ya. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif. Sisi positifnya kalau untuk trading swing kita bisa sambil kerja. Kemudian sisi negatif ya mungkin lama ya, cuma itu lama, tapi biasanya kalau lama itu uji kesabarannya bagus sehingga secara emosionalnya itu mulai pelan-pelan tertata, istilahnya terkendali. Kalau trading harian itu biasanya emosinya lebih banyak bermain ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan mengatakan kita bermain saham ya, tapi kita membeli suatu emiten, memiliki saham itu dengan analisa. Jadi sebisanya walaupun ada rekomendasi, tetap mengutamakan analisa sendiri. Jadi saya memberikan video ini, Bapak Ibu dengan berharapan Bapak Ibu bisa belajar dari apa yang telah saya informasikan atau saya sharing-sharingkan ya. Oke, untuk Pegas. Untuk Pegas ini, untuk FBuy-nya itu, jadi untuk asing membeli 16,8%, kemudian asing menjual 20%. Ya. Kayaknya asing juga pada keluar.
Karena begitu sekarang asingnya, asing itu juga main hit. Ya, sayang salah ya, kenapa selalu bilang main. Dia memiliki strategi hit and run. Jadi apa itu hit and run? Dia mendapatkan emitennya, membeli emitennya, kemudian menjual pada hari yang sama. Sehingga banyak para trader Indonesia itu, para trader yang mengikuti asing biasanya melihat asing apakah banyak membeli atau banyak menjual. Pada saat asing banyak membeli, dia akan masuk, dia akan membeli juga. Pada saat asing banyak menjual, dia juga akan menjual. Ya, seperti itu ya. Karena memang asing dalam membeli sebuah emiten itu dia tidak akan asal membeli saja, karena ada analisa yang menjadi background mereka untuk membeli saham tersebut. Kemudian kita akan tambah ke buy and support pada IC dan Telkom. Ya, saya tidak akan mengambil IC Bapak Ibu, saya akan ke Telkom saja ya. Karena ASII itu sudah merupakan bukan syariah. Akan coba ke Telkom. Telkom perusahaan Indonesia sudah tergencet oleh buka, sudah jadi posisi keempat ya setelah buka. Nah ini ya masih bagus untuk indikatornya Bapak Ibu. Kalau yang masih memiliki sahamnya, silakan siap-siap untuk melepas ya, karena sudah lumayan naik ini dari harga 3.850 ya ke 4.060. Kita akan lihat sudah berapa persen naiknya. Sudah 7% Bapak Ibu. Jadi kalau yang sudah ada emitennya, sebaiknya untuk melepas ya, melepas dulu, karena mungkin tidak akan lama lagi akan ada muncul seperti ini, pelang ya, pelang warna merah. Saya akan coba melihat Telkom apakah masih ada turis, masih ada asing yang melirik. Lumayan Bapak Ibu ya, antara asing membeli dan menjual masih lumayan membelinya. Jadi asing membeli Telkom itu di 36,1%, tapi asing menjual itu di 29,2%. Berarti asing masih ada. Saham asing itu untuk Telkom masih ada ya, belum pada merah semua, masih hijau. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin sekian dulu dari saya. Salam cuan, semoga hari ini kita dapat cuan melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat Selasa. Bye-bye.